Jadi tema untuk hari ini adalah Pray for the Nation atau berdoa untuk bangsa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kali ini sharingnya saya bagi dengan dua bagian yang berbeda. Bagian yang pertama, sebelum kita belajar untuk berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk bersepakat bersama-sama, berdoa secara korporat. Tapi ada rahasia-rahasia doa secara pribadi yang kita mau belajar sama-sama. Doa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Seringkali kita di dalam kondisi-kondisi yang kepepet, yang benar-benar kita gak tahu gak harus apa, atau menghadapi sesuatu yang mustahil, kemustahilan-kemustahilan. Nah, ternyata Tuhan Yesus merasakan dan mengalami seperti yang kita alami. Karena waktu itu dia masih manusia. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Itu pertama, murid-muridnya ditinggal untuk berdoa. Tapi Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka, nah ini mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus merasakan sedih bahkan seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit. Jadi dia sudah meninggalkan murid-muridnya yang pertama, dibawa Petrus dan kedua temannya. Lalu ditinggal lagi, dia maju sedikit. Baru dia sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus waktu dia mau berdoa, dia menjauh dulu. Murid-muridnya ditinggal, lalu murid-murid terdekatnya diajak. Tapi tetap ditinggal lagi. Dia maju sedikit, baru dia berdoa. Dan ini catat baik-baik, doanya dikatakan ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyatakan pada Bapa. Rahasia doa yang pertama, nyatakanlah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Amin. Berarti sepakat ya, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama kali dia datang dan dia katakan doanya adalah, dia menyatakan tadi kan dia sudah kelihatan Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus gentar hatinya. Lalu makanya dia nyatakan kepada Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus juga melakukannya dengan ucapan syukur. Ucapan syukurnya di mana? Ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Artinya apa? Dia ini masih manusia, dia rasanya aduh cawan ini sangat berat. Tapi ya udah Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyatakan pada Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan, ini yang aku alami, ini yang aku harus hadapi. Yang kedua ini adalah tutuplah pintu. Nah ini yang 2 minggu lalu Bapak Gembala kita ceritakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi ini bukan secara literally, secara benar-benar harus kita tutup pintu, kunci pintu, atau bersembunyi. Tidak. Seperti yang dijelaskan, setiap orang punya tempat tersembunyi yang berbeda-beda. Bisa jadi waktu-waktumu pribadi dengan Tuhan itu berbeda dengan orang lain. Satu kali kami komsel, waktu itu kami komsel dengan Koadi Surya. Dan Koadi ini kita lagi share gimana nih cara kita membangun kekuatan kita dengan Tuhan. Semua sharing, beberapa orang, terus Koadi share. Saya ini kalau waktu dengan Tuhan itu seringkali agak susah, dia bilang. Kalau di rumah ada anak-anak, rame. Jadi dia punya waktunya berbeda dengan yang lain. Ketika dia nyetir sendiri, justru di situ dia punya waktu pribadi sama Tuhan, dia membangun kekuatan, bisa curhat sama Tuhan. Yang pertama tadi, bisa menyatakan semuanya ke Tuhan. Itu waktu yang dia butuhkan untuk menutup pintu di tempat yang sepertinya tersembunyi. Bahkan kalau perlu dia perkatakan firman, dia perkatakan di situ, di mobil. Istri saya, Bapak Ibu Saudara, seringkali pagi-pagi sudah menghilang. Masuk kamar tamu, dia tutup pintu, dia berdoa. Nanti kadang-kadang malam juga sama. Aku mau doa dulu, dia ke sana. Tapi kadang juga tidak harus pergi. Maksudnya nggak harus keluar pindah kamar. Kadang dia cuma buka laptop, pasang headset, dengerin khotbah. Itu yang dia lakukan. Berbeda dengan saya. Kalau aku tipenya gak bisa kalau suruh lama-lama masuk kayak gitu. Ya kalau papa mungkin duduk di sofa, berdoa, baca Alkitab. Kalau aku harus sambil ngopi. Enggak, sebenarnya bukan karena kopinya. Tapi waktu-waktu tenang itu yang saya butuhkan untuk ngobrol sama Tuhan. Baca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan lagi, membuka dan mempelajari firman Tuhan lagi. Di situ Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan benar-benar engkau harus ngumpet. Wah kalau gitu saya tak ngumpet di dalam lemari lah untuk ketemu Tuhan. Karena kan Tuhan melihat yang tersembunyi, bukan kayak gitu. Karena di ayat sebelumnya, yang sedang dibahas apa konteksnya? Tentang orang-orang Farisi. Yang mereka kalau berdoa harus kelihatan di jalan, harus supaya terlihat kudus, supaya terlihat. Nah itu, maksudnya apa? Maksudnya sikap hatinya. Tuhan lebih suka sikap hati kita yang tersembunyi. Maksudnya gimana? Sikap hati kita pribadi sama Tuhan. Tidak perlu orang lain tahu. Jeritan hatinya, jeritan hati kita pribadi Tuhan.
dengan kita. Itu maksudnya. Amin. Yang berikutnya, jadilah tenang. Wah, ini suatu revelation atau pewahyuan yang jujur sangat memberkati untuk saya dan istri, karena kami pergi ke Cirebon awal Agustus karena Grace itu berulang tahun, kerinduannya untuk berdoa di Taman Tuhan. Kami ke sana sekeluarga, setelah itu kami bertemu dengan Ibu Nani, dan waktu kami ngobrol, kami didoakan, beliau dapatkan bahwa Tuhan berikan roh ketenangan. Awalnya saya bingung, roh ketenangan. Apa selama ini kurang tenang ya, kayak gitu. Nah, tapi setelah didoakan dan waktu itu Bu Nani bilang, kamunya ini harus tenang supaya jiwa ini enggak bergejolak. Kalau jiwanya enggak bergejolak, tenang baru supaya kamu itu bisa berdoa. Mulailah saya bertanya-tanya, loh Tuhan, kok berarti selama ini kalau ngomong sama Tuhan, tapi jiwa kita masih bergejolak, berarti itu belum berdoa dong. Itu yang membuat saya baca lagi ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya baca lagi ayat ini dan saya mempelajari Tuhan Yesus itu waktu berdoa seperti apa. Nah, kita akan baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini akhir zaman. Dan kita hidup di akhir dari akhir zaman. Dan kalau di bahasa aslinya, saya pelajari dan bahasa Inggrisnya, kuasailah dirimu ini sama, artinya masih tentang self control, masih tentang gimana kita menguasai diri, tapi jadilah tenang, di bahasa asli dan bahasa Inggrisnya itu terjemahannya artinya sober. Ada yang tahu sober Bapak Ibu Saudara? Sober itu kalau sudah biasanya ya kata-kata dipakai untuk kalau orang sudah terlalu banyak minum alkohol, mabuk, kalau mabuk itu tidak sober, tidak sadar. Kalau sudah sadar baru sober. Biasanya kata-kata itu digunakan untuk itu, istilah sober. Nah, terus aku berpikir kenapa ya? Kok malah diartikannya sober, bukan tenang. Artinya berarti kita harus berdoa di dalam suatu kondisi di mana kita ini benar-benar sadar apa yang sedang kita katakan. Karena di terjemahan lainnya juga dikatakan bahwa artinya ini adalah watch over your prayers. Atau perhatikanlah doamu. Entah caramu berdoa, entah apa yang dikatakan saat berdoa. Terus saya mulai berpikir, loh kok tambah aneh, kok tambah ribet. Doa aja kok susah. Kenapa kok artinya tambah ribet? No, ternyata bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi konteksnya apa? Yang dilawan di sini adalah akhir zaman. Akhir zaman isinya apa Bapak Ibu Saudara? Segala macam berita-berita yang membuat intimidasi, apalagi sakit penyakit, berita-berita apalagi. Semua kekhawatiran, ketakutan, itu musuhnya. Terus kenapa harus tenang, harus sadar? Jangan sampai hal-hal itu membuat kita sepertinya mabuk. Kita tidak sadar terhadap apa sih?
terhadap kita ini mau doa sama siapa? Loh, kita ini sedang menyampaikan sesuatu sama siapa? Sama Tuhan loh. Kong Yusa itu selalu bilang, relax, tenang, gelinding wae. Jujur dulu saya nggak bisa terima kata-kata itu. Jujur dalam hati itu, kalau misalnya ada orang cerita atau kita cerita, Kong gimana ya gini. Sudah relax saja, berdoa, tanya Tuhan. Lah iya Kong, dalam hati ya kan bukan engkong yang ngalami, kan aku. Ini gimana, aku pusing, aku bingung gitu kan. Ternyata itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa engkong bisa sering ngomong kayak gitu? Karena di saat detik-detik jiwa kita tenang, kita penuh kesadaran, kita percaya dan kita tahu, kita berdoa dan sedang menyatakan sesuatu kepada Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa. Maka doa itu bukan hanya sekedar omongan tapi kata-kata. Bukan sekedar omongan dan kata-kata. Tapi doa itu menjadi benar-benar sesuatu yang mempunyai kuasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya bercerita Bapak Ibu Saudara waktu perjalanan kami ke Thailand. Dan setelah saya membaca ini semua, dan bagaimana Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan tentang peristiwa waktu kami berangkat ke Thailand. Pagi-pagi jam 6 pagi itu saya buka HP, aplikasinya, tujuannya mau online check-in. Mau online check-in supaya nanti langsung lebih cepat di airportnya. Ternyata flightnya dipindah. Waktu itu tanggal 28 dipindah tanggal 30. Jadi kan enggak lucu. Jujur waktu itu langsung, tadinya baru bangun pagi-pagi, malamnya susah tidur karena kami ambil hotel yang dekat dengan stasiun kereta supaya mudah dari Jogja ke YIA. Nah tapi karena dekat stasiun kereta, tiap semalaman teng tong terus aja. Terus suara kereta lah apalah. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi yang tadinya masih ngantuk-ngantuk, begitu lihat itu langsung sadar sepenuhnya. Langsung bangun. Loh, ini kok ternyata diganti. Dan langsung ada pilihan katanya, mau di-refund atau mau ganti tetap tanggal 30. Kami langsung ambil keputusan untuk refund, karena waktu itu saya sepakat dengan istri harus berangkat sesuai dengan mimpi. Pokoknya tanggal itu kita harus berangkat. Berapapun harganya kita bayar, gak apa-apa. Akhirnya otomatis kan harus cari tiket pengganti. Tiket penggantinya dari YIA ke Soekarno-Hatta habis. Pesawat yang waktunya pas, waktunya cocok, udah gitu langsung ke Soekarno-Hatta itu habis. Sold out. Bahkan sampai kami di YIA, kami masih tanya lagi ke counternya. Siapa tahu ada yang tersisa. Gak ada. Full. Satu-satunya memang tetap harus pesawat yang ke Halim. Nah, Bapak Ibu Saudara, Halim Perdana Kusuma itu di Jakarta, daerah timur. Sedangkan Soekarno-Hatta itu di Cengkareng. Cengkareng itu udah barat, ke utara lagi. Jadi melintang. Perjalanan 1 jam. Nah, perjalanan 1 jam itu kalau tidak macet. Jadi pagi-pagi aku sudah tanya-tanya sama orang Jakarta. Ini gimana ya? Kami harus berangkat dari Halim ke
Soekarno-Hatta, tapi pesawat kami baru mendarat jam 12 dan seharusnya jam 1 kurang kami sudah harus sampai di Soekarno-Hatta untuk check-in. Karena check-in tutup 2,5 jam. Check-in itu harusnya 2,5 jam, kalau internasional sudah buka. Jadi kami mengejar itu pun udah mepet, tinggal 1 jam. Kalau kami sampai di Soekarno-Hatta itu jam 1. Doa kami yang pertama adalah supaya pesawat dari Jogja berangkatnya tidak delay, mendaratnya tidak delay. Kami sudah berdoa, Tuhan Yesus tolong. Masing-masing berdoa. Sampai berangkat, berangkatnya enggak delay. Mau mendarat Bapak Ibu Saudara. Pesawatnya muter di atas Halim 15 menit. Wah, mulai deg-degan, mulai keringetan. Aduh, piye iki, sedep iki. Tapi ngeri, gitu. Ngeri sedap. Begitu mau mendarat, doa yang kedua. Doa kami apa? Tuhan tolong supaya kopernya cepat keluarnya. Karena kalau enggak repot, nunggu koper kelamaan. Ya kan? Buang waktu itu. Kalau secara kita dikejar waktu ini, itu buang waktu, harus cepat. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu kami turun dari pesawat, saya memperhatikan. Apa yang saya perhatikan? Petugas yang ngangkutin koper. Dan waktu jalan, saya perhatikan, saya lihat, saya bilang istri saya, itu koper kita. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kopernya pertama kali turun. Bukan tanda yang baik loh itu. Kalau pertama kali turun berarti akan ditumpuk dengan koper-koper lain. Keluarnya yang terakhir, betul? Jadi tambah deg-degan. Itu koper kita. Tahu apa yang dia lakukan? Apa yang istri saya lakukan? Katanya Bapak Ibu Saudara, anak kedua itu biasanya lebih berani dan lebih nekat. Betul gak? Katanya ya. Kebetulan dia anak kedua. Kalau saya masih agak deg-degan ya. Apa yang dia lakukan, dia enggak mikir. Langsung, bentar, coba tak tanya, ya mana boleh. Enggak apa-apa dicoba, dia mencoba. Tidak ada salahnya katanya untuk mencoba. Jadi dia datangi petugasnya, kopernya di depan mata Bapak Ibu Saudara. Pak boleh enggak ini kalau saya ambil sekarang? Aduh maaf Bu, tidak bisa, harus mengikuti prosedur, harus diambil di sana. Ditunggu di tempat pengambilan. Dia kembali dengan aduh enggak boleh dengan ketawa-ketawa. Ya kan aku udah bilang, ya udah enggak apa-apa kan udah dicoba. Terus saya mulai tenang. Saya masih punya cara kedua. Saya bilang, sekian tahun yang lalu, saya pernah mendarat di Soekarno-Hatta dan agak terburu-buru. Jadi saya menunggu koper di tempat bagasi itu mau keluar. Waktu saya mau menunggu gini, ada bapak-bapaknya yang berbaik hati. Celinguk cuman keluar kepalanya kok. Ya, terus dia bilang, Mas, ada nomor bagasinya. Loh, kok jalur cepat? Terus saya berpikir, nanti sudah. Kita tunggu saja di tempat keluar bagasi itu. Nek perlu bapaknya diceluk, dipanggil, Pak tolong nih. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya sudah datang, saya sudah bilang siapkan tips, nanti kita kasih tips aja kalau dia mau bantu. Kami sudah tungguin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 1, tidak ada yang celinguk. 2, bapak-bapaknya yang ngangkutin koper jauh sekali dari tempat itu. Gak mungkin kita mau teriak.
Mereka lagi sibuk, waduh. Mau gak mau kami nungguin sambil liatin, aduh itu koperku. Gimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Ini waktu, itu koper sudah kelihatan di depan mata tapi gak diambil-ambil. Tuhan ini kipiye Tuhan. Waktu menunjukkan 12.15. Kami keluar, lalu sebelum keluar sudah saya hubungi supirnya. Supirnya langsung datang, pick up, ambil koper, dia cuma bilang, Pak ini saya dikasih tahu katanya 12.45 harus sampai ya. Padahal saya bilang jam 1 enggak apa-apa, tapi rupanya yang nyuruh supirnya ini, Pak 12.45 harus sampai. Jadi dia deg-degan. Dia bilang, Pak ini agak mepet ya. Dalam hati saya bukan cuma mepet, ini mustahil. Tapi oh ya Pak, yaudah gak apa-apa, yuk langsung berangkat aja. Berangkat perjalanan Bapak Ibu Saudara dari Halim. Kerjaan kami bukain Google Map, liatin kok gak berubah-ubah ya. Masih 59 menit ya. Kalau 59 menit terlalu mepet. Karena jam 1 harus sampai. Kok masih 59 menit? Kok masih macet? Ada satu tempat macet itu ada persimpangan di Jakarta yang arahnya itu bisa ke arah airport, ada yang ke Jakarta Utara, ada yang kemana. Nah di penyempitan itu langganan terjadi macet. Sampai di sana, jujur kami berdoa terus. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Kami berharap, siapa tahu ada yang ngiu-ngiu lewat, kita bisa ngikut. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Sepertinya tidak ada jawaban. Terus akhirnya saya berdoa. Saya berdoa dalam hati. Awalnya saya itu mungkin biasanya terlihat lebih cuek. Istri saya sangat panik, saya terlihat lebih cuek. Bahkan, tapi sebenarnya deg-degan. Cuman untuk menenangkan hati itu, saya malah masih main game. Istri saya gak terima, protes. Han, doa malah main game. Sik toh, ini ben tenang sih. Sebenarnya setelah itu baru saya sadar, terima kasih Tuhan ada penolong. Nah baru saya sadar, oh ya udah berdoa. Tapi sebenarnya gak bisa langsung berdoa. Maksudnya gimana? Seperti yang tadi itu. Karena hati sama pikiran ini terus. Hatinya deg-degan, khawatir. Pikiran ini gak berhenti. Yang dipikir apa? Nanti sampai sana harus apa, harus kemana, biar cepat gimana. Harus menghubungi siapa kalau misalnya mepet. Semua pikiran ini gak berhenti. Lalu akhirnya setelah itu sebelum saya benar-benar bisa berdoa, kondisi benar-benar berdoa, Roh Kudus itu berikan hikmat. Saya tanya Roh Kudus dulu, saking udah buntu, gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan Roh Kudus ini apa yang harus kami lakukan? Baru muncul hikmat. Saya teringat waktu peristiwa apa mau ke airport yang akhirnya pesawatnya delay. Malas dikasih hikmat, minta pesawatnya delay aja. 30 menit. Oke. Baru setelah ada hikmat dari Roh Kudus, prosesnya ya Bapak Ibu Saudara, itu menenangkan pikiran, jiwa, baru bisa berdoa. Baru aku berdoa, Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus aku percaya
pesawatnya delay. Kalau boleh Tuhan, pesawatnya delay 30 menit. Tapi sisanya aku berserah padamu. Dah. Itu momen-momen tenang bisa berdoa, ya itu. Habis itu, apa? Mikir lagi, aduh buka HP lagi, mikir lagi. Waduh ini nanti mau masuk ke airport masih macet lagi. Piye carane ini? Wah supirnya sudah full konsentrasi. Cari yang kosong mana-mana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Doa yang ketiga itu supaya tidak macet, itu pun tidak terjadi. Doa yang keempat bukan dari keinginan kita, tapi hikmat dari Roh Kudus yang memberi ketenangan. Lah ya wis enggak bisa apa-apa, enggak tahu mau ngapain. Tuhan Roh Kudus bilang kayak gitu, ya udah. Pasrah. Setelah doa yang keempat, siapa yang percaya Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan, amin. Sebelum masuk ke airport, di map dari kami berangkat itu merah. Waktu kami lewat, biru. Lancar. Bisa berubah hanya dalam berapa menit. Yang berikutnya, waktu kami sampai di tempat check-in, kan biasanya antri ya. Nah antrinya panjang. Kembali lagi si anak kedua ini, yang penuh dengan keberanian. Han, tunggu sini. Aku tak nanya sama orangnya. Langsung dia maju ke depan. Misi. Langsung dia nanya. Bawa bookingan tiketnya itu loh. Bu ini ke Bangkok. Sudah belum? Ini saya ke Bangkok. Oh enggak apa-apa Bu, ditunggu aja, belum last call. Kalau memang last call nanti pasti kami panggil supaya duluan. Oh ya udah, agak ayem. Tapi masih belum tahu loh, doanya terjawab apa enggak, ya kan? Masih belum tahu detik itu. Sampai akhirnya kami jalan terus, sudah check-in, sudah imigrasi dan segala macam. Kami lihat, oh masih ada beberapa menit, masih bisa beli makanan, masih bisa bungkus sandwich buat di pesawat, beli minuman, barulah kami duduk. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah kami duduk baru kami tahu ketika sudah melewati waktu boarding. Loh ini kalau tidak boarding ya? Coba tanya ke petugasnya. Ternyata mundur, delay. Berapa lama? Lebih dari 30 menit. Karena bahkan setelah itu kami masih bisa ngecas HP, masih pindah. Ternyata masih disuruh pindah. Oh gate-nya ganti. Habis gate-nya ganti masih nunggu lagi. Ternyata lebih dari 30 menit. Kami masih bisa cool down, masih bisa ngecas HP. Karena dari pagi kerjaannya apa? Buka e-map. Baterainya boros. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dia menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kuncinya ingat, harus tenang. Siapa yang mau untuk belajar jadi tenang, menguasai diri, amin. Next yang berikutnya adalah baca firman. Kenapa sih harus disertai dengan baca firman? Yuk kita lihat. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah ini penting. Jiwa dan roh itu gimana ya? Yang tadi itu. Apakah ini keinginan kita atau keinginan Tuhan?
Itulah tujuannya kita berdoa, minta Roh Kudus. Roh Kudus dikirim sebagai penolong. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah dia Bapak Ibu Saudara. Jawaban-jawaban yang selama ini mungkin kita tunggu ada di Alkitab. Kenapa saat teduh, doa, dan juga baca Alkitab, disertai baca Alkitab, supaya seimbang juga. Roh dan pengertian atau pengajaran, supaya ada keseimbangan. Dan Tuhan bisa menjawab melalui firman. Baru hari Kamis kami di Bandung pelayanan, dan kami tidak pernah janjian. Waktu Papa diundang, kami hanya dikasih tahu, Pak nanti tolong pelayanan, model pelayanannya adalah talk show. Jadi akan ada tanya jawab, ngobrol seperti itu. Dan kami tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, hari itu ada orang lain atau apa, dan tiba-tiba waktu kami mau berangkat ke sana, baru dikasih tahu ada kesaksian sebelum talk show atau sebelum sharing. Dan kami menemukan divine connection dan divine arrangement atau sebuah dari Tuhan itu menatanya sangat indah luar biasa. Kami temukan orang yang bertobat, kesaksian seperti yang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita sering lihat. Seperti yang minggu lalu, kesaksian di sini sama Bapak Ibu Saudara, tanpa janjian. Dan salah satu kesaksiannya, waktu awal dia bertobat, dia minta untuk membaca sebuah buku. Waktu itu punya majikannya. Keinginan hati sangat kuat buat baca buku itu. Akhirnya dia memberanikan diri, boleh gak saya pinjam bukunya selama 1 minggu. Dia pinjam bukunya 1 minggu, dia baca habis Kejadian sampai Wahyu. Dia menemukan siapa Yesus. Tapi sebelum dia percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia masih berdoa dengan caranya selama 7 hari Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya tadi buku itu diberikan ke dia dari majikannya ini. Dan selama 7 hari dia tuh berdoa. Minta. Padahal doanya dengan caranya dia. Minta apa? Minta ketemu, minta jawaban. Apakah engkau ini benar Tuhan? Bapak Ibu Saudara tahu cara Tuhan menjawab. Di yang kali terakhir setelah dia berdoa, dia menemukan sosok pribadi Tuhan Yesus mendatangi dia. Di situ dia percaya, dan setelah itu waktu dia terus berdoa dan bertanya, apakah aku harus berubah? Cara berpakaianku, status, dan segala macam. Tahu cara Tuhan menjawab? Tiap kali dia buka Alkitab, dia menemukan satu ayat yang sama. Kaget. Kok ayat ini? Dia waktu itu susah menjelaskannya. Tapi dia itu merasa kok ayat ini menjawab doaku ya. Kayak gitu. Dia tutup lagi. Dia doa lagi. Dia buka lagi. Ayat yang sama lagi. Yang menjawab doanya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, selama ini karena sangat jarang baca Alkitab, makanya kita merasa kok Tuhan gak jawab-jawab ya. Dan sekali lagi firman Tuhan yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Sanggup membedakan pertimbangan sama pikiran hati kita tadi itu. Ketika kita terlalu kuat berpikir dan segala macam.
Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat jawaban. Mungkin kita bisa dapat jawaban langsung. Suara di dalam hati dari Roh Kudus bisa. Melalui orang lain bisa. Melalui Alkitab sangat bisa. Amin. Melalui kejadian sangat bisa. Amin. Apapun caranya Tuhan pasti bisa menjawab. Jadi tadi Tuhan Yesus pertama kali berdoa dan ternyata Tuhan Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk berapa? Kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Nah, doa yang pertama sama yang kedua udah beda. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah lebih yakin, ada keyakinan di dalam hatinya. Dari kata-kata ini ya, kalau kita baca, Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kalau yang pertama, tadi Tuhan Yesus berkata, dia bilang bahwa tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tapi di kali kedua ini, kita bisa lihat, setelah Tuhan Yesus menyatakan kepada Bapa, dia sudah pergi ke tempat yang tersembunyi, artinya dia sudah menjauh. Karena di dalam bahasa aslinya itu dikatakan he went a little further. Jadi dia pergi sedikit lebih jauh dari murid-muridnya. Tapi doanya kata-kata yang ini itu berarti dia serukan. Karena apa? Karena berarti murid-muridnya bisa mendengar sampai tertulis di Alkitab. Tapi selain itu, padahal dia sudah 1 jam loh Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus waktu itu juga manusia. Dia butuh waktu. Untuk apa? Untuk tenang. Dan ketika dia sudah tenang dan hatinya sudah tahu kehendak Tuhan, dia dengan jelas mengatakan, jadilah kehendakmu. Lalu berikutnya, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi bahkan Tuhan Yesus waktu itu sama seperti kita. Dia masih manusia. Dia butuh waktu. Dari sedih dan gentar, jiwanya takut. Seperti mau mati rasanya. Sama seperti yang kita alami. Menghadapi sesuatu yang impossible, yang sepertinya aduh gimana ini? Tidak mungkin ini. Tapi Tuhan Yesus sampai berdoa 3 kali, artinya apa? Dia menjauh, dia ke tempat tersembunyi. Bahkan dia selama 1 jam sebelum doa keduanya berubah. Dia masuki dulu. Tenang, datang ke hadirat Tuhan, ke hadirat Bapa, ke hadapan Bapa. Sujud di hadapan Bapa lagi. Dan itu yang merubah caranya berdoa. Amin. Dan sebelum masuk ke part kedua atau yang berikutnya, saya akan tampilkan beberapa hal mengenai pokok-pokok doa untuk kita bisa, yuk sama-sama kita doa untuk bangsa ini, doa untuk Indonesia. Sebenarnya pokok doa yang pertama itu adalah apa Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu.
Udah berapa kali kita lihat Tuhan kirimkan anak bungsu yang ke sini untuk bersaksi. Itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang berikutnya ini Bapak Ibu Saudara. Yang selama ini sedang sempat viral karena katanya BMKG tinggal menunggu waktu. Maksudnya waktu adalah tidak tahu berapa lama. Tapi ini sebuah bahaya atau ancaman bagi Indonesia. Yang mana kita sebagai yang Tuhan tempatkan di bangsa ini. Kita yang bertanggung jawab, amin. 1-2 orang sepakat kita berdoa sama-sama. Nah ini adalah gempa Megatrust atau Megatrust ya pokoknya. Ini adalah dari gesekan lempeng tektonik. Nah, lempeng samudra sama lempeng benua. Jadi terjadi gesekan. Bahkan ilmuwan-ilmuwan di Jepang setelah gempa Jepang yang cukup hebat berapa waktu yang lalu, mereka pun sudah khawatir. Khawatirnya apa? Ada chain reaction atau reaksi yang berkesinambungan. Gempa lagi sebenarnya yang terancam itu bukan hanya Indonesia, Jepang juga sama terancam gempa besar. Karena mereka juga dikelilingi oleh titik-titik ini. Dan bahkan sebenarnya titiknya ini ada 16 yang mengelilingi Indonesia. Jadi ini salah satu pokok doa kita. Karena apa? Karena gempanya itu, kalau ini yang sudah-sudah ya, magnitudenya cukup besar Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya tampilkan ini? Untuk menyadarkan setiap kita. Hello, kita bertanggung jawab. Kita punya kuasa, kita punya Tuhan. Amin. Siapa yang mau berdiri bagi bangsa ini kalau bukan kita? Amin. Kesejahteraan bangsa kita loh. Dan bahkan menurut BMKG ke depannya itu yang lebih bahaya bisa hampir mencapai 9 magnitud dari gempanya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti kita berdoa untuk bangsa ini. Dan pokok doa yang berikutnya yang kita kawal sama-sama adalah Pilkada 2024. Jadi benar-benar kita mau doa untuk bangsa ini supaya pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan saja yang jadi. Amin. Di Alkitab tertulis kok, pemimpin, pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ada satu faktor yang sering kita lupa. Musuh kita itu pasti tidak mau. Si jahat akan berupaya sedemikian rupa untuk menggagalkan. Tugas kita apa? Kawal dalam doa lagi. Amin. Bawa dalam doa lagi, terutama apalagi untuk kota. Dan supaya kita tahan setiap bencana. Dan saya sangat mengajak saudara-saudara untuk minimal yuk doakan di dalam doamu setiap hari minimal 7 hari ke depan. Minimal. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara Tuhan taruh di dalam hati, lakukan sampai selesai pilkada. Amin. Lakukan, bawa di dalam doa. Berdoa, pray for the nation, berdoa untuk bangsa. Yang pertama adalah responsibility, artinya apa? Tanggung jawab. Katakan kanan kirinya, ini tanggung jawab kita. Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah. Artinya apa? Berarti tanggung jawab kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Kita ditaruh Tuhan di Indonesia, di kota Temanggung, mungkin ada di kota Magelang, di kota Wonosobo. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Itu panggilan Tuhan yang tidak bisa kita hindari lagi. Karena apa?
karena Tuhan taruh kita di sini, menjadi tanggung jawab kita untuk kita berdoa. Amin. Yang berikutnya, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Artinya apa? Ini saatnya kita juga berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, itu yang ditetapkan, itu yang jadi. Amin. Dikatakan kita berdoa untuk raja-raja dan pembesar-pembesar supaya kita hidup tenang. Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Tergantung kita masing-masing. Amin. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang rasanya Tuhan kok aku masih belum punya hati ya untuk bangsa ini, untuk mendoakan kotaku, untuk mendoakan negeriku. Minta sama Tuhan. Karena apa? Karena ini tanggung jawab. Jadi mau gak mau harus kita lakukan. Suatu kewajiban. Yang berikutnya. Yang kedua. Nah ini. Kuasa kesepakatan. Power of agreement. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, waktu saya berdoa untuk minta pesawat delay, ini malah baru minggu lalu kami ngobrol setelah saya itu kalau bahas sesuatu yang saya dapatkan dari Tuhan sebelum saya sampaikan atau saya share, saya selalu bahas itu sama istri. Selalu cerita. Dan ternyata saya baru tahu. Dia bilang, sama. Waktu itu aku juga doa yang sama. Dan itu aja Bapak Ibu Saudara, kami gak saling tahu doa sepakat bareng-bareng. Itu aja terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa secara korporat bersama-sama. Makanya saya mengajak, yuk semua bareng-bareng. Yuk kita doa lagi untuk bangsa ini. Dan juga penetapan pergantian presiden itu sekitar pelantikan presiden 22 Oktober kayaknya. Kalau saya tidak salah. Doakan juga untuk itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebelum saya selesai, saya undang hambanya Nugi Santoso. Sejujurnya kemarin hari Rabu tuh Pak Petrus WA saya, kamu harus kesaksian besok Minggu ibadah pagi dan sore. Saya tuh kaget Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak ada ngobrol apapun dengan Bapak. Terus saya langsung tanya, Pak kesaksian apa ya Pak? Bapak telepon, ya yang kamu sampaikan di doa 24 jam. Saya kaget, saya tuh tugas doa 24 jam itu di sesi jam 3 pagi sampai jam 6. Jadi dini hari, waktu-waktu orang yang sedang tertidur lelap. Perkenalkan dulu, nama saya Nugi Santoso ya. Saya itu pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi saya itu tidak digaji oleh sebuah instansi Bapak Ibu. Saya itu hanya pedagang. Dan pedagangnya, nek diomong bisnismen ya juga bukan bisnismen. Karena bisnismen tuh yang punya pabrik, punya apa gitu ya. Saya tuh hanya wirausaha lah. Saya bergerak, Tuhan izinkan saya tuh jual beli dan beternak kucing Bapak Ibu ya. Yang sebenarnya secara manusia saya sendiri itu berpikir bisnis kucing itu bukan bisnis yang menjanjikan sebetulnya. Karena kenapa? Kucing itu bukan kebutuhan pokok. Kalau orang jual nasi, jual makanan, jual baju mungkin itu kebutuhan pokok. Kalau kucing itu kebutuhan yang sekunder ya, kebutuhan sekunder. Terus yang kedua,
Kucing itu enggak ada pabriknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya sedang banyak permintaan sekalipun kalau tidak ada stok, ya enggak bisa kulaan di pabrik saya di mana juga enggak ada karena tidak ada pabriknya. Yang ketiga, kucing itu bisnis binatang bernyawa itu sangat-sangat beresiko. Misalkan saya stok banyak sekalipun, terus beresiko untuk sakit dan akhirnya mati. Jadi bisnis saya ini sebenarnya secara manusia itu tidak menjanjikan, tapi Tuhan izinkan saya berjalan dan sampai dengan hari ini Tuhan pelihara dan cukupkan, bahkan limpahkan melalui bisnis ini. Awalnya Bapak Ibu, kesaksian saya awalnya tuh 2 minggu kemarin Bapak Ibu, waktu Bapak umumkan pertama kali, Bapak gereja ini sedang buka rekening khusus untuk anak bungsu. Diumumkan waktu itu saya sedang tugas singer, Bapak mengumumkan ada rekening untuk memberi makan anak bungsu. Mari kumpulkan karena Tuhan sedang bergerak melakukan lawatan keselamatan banyak orang. Saya tuh jujur waktu berdiri di sini saya tuh tidak berpikir apapun dan saya tuh tidak ada niatan hati apapun untuk aku mau ambil bagian. Karena pada minggu itu saya tuh sedang bergumul di minggu itu saya tuh harus membayar semesteran anak saya. Saya punya anak 2, yang satu sudah kuliah di Solo. Semesteran anak saya yang jumlahnya cukup gede. Terus dan di minggu yang sama itu saya harus bayar angsuran bank. Saya punya pinjaman di bank yang sebentar lagi sudah selesai sih. Saya punya angsuran di bank yang waktu saya renov rumah untuk bangun caterum yang harus dibayar minggu itu juga, dan uang semesteran anak juga paling lambat di minggu itu juga. Dan di rekening saya jujur tidak ada dana Bapak Ibu, cuman ada dana sedikit itu hanya untuk perputaran modal kucing. Jadi saya waktu dengar itu tuh saya terbesit, bukan saya tuh enggak ada, aku ya Tuhan, enggak Bapak Ibu. Saya cuek, bahkan mengebaskan, saya kebutuhannya masih banyak. Saya bilang gitu ya Tuhan. Tapi malamnya Bapak Ibu, minggu malam setelah saya dengar ini, saya tuh bermimpi. Saya tuh bukan tipe orang yang dikit-dikit mimpi kok sedikit gitu ya. Jadi saya tuh bukan tipe yang orang dikit-dikit mimpi enggak. Tapi pas malam itu, minggu malam itu saya tuh bermimpi, saya tuh sedang berdoa, kayak di atas gini ya, melihat di bawah ini bukan peta, tapi betul-betul Indonesia, ada pulau Sumatera sampai Papua. Saya sedang berdoa mengangkat tangan, saya sedang memuji Tuhan dan berdoa, ada shalom, ada keselamatan, ada pertobatan. Dalam mimpi saya tuh seperti itu. Dan yang saya lihat waktu saya berdoa tuh saya ngelihat Bapak dan Ibu juga, dan ada beberapa tim juga sedang berdoa buat Indonesia. Mimpi saya seperti itu. Setelah saya selesai berdoa, ada pertobatan, ada keselamatan dari timur sampai barat, dilawat Tuhan, pertobatan Tuhan kerjakan. Setelah itu saya keluar dari ruangan doa itu, ruangan yang sedang berdoa itu, saya sedang keluar ke parkiran gitu Bapak Ibu. Terus dari ke parkiran saya kembali lagi ke ruangan yang waktu itu saya berdoa. Saya baru tahu ternyata ruangan itu bentuknya seperti tenda putih yang terbentang besar sekali. Tenda warna putih dan ada pintunya. Di pintunya itu ada penjaga juga berjubah putih gitu ya, jaga pintu gitu. Waktu saya akan masuk kembali ke tempat itu, saya berpas-pasan dengan banyak orang yang sedang keluar dari tenda putih itu. Para pelayan-pelayan sedang bawa tumpukan makanan berdus-dus, bahkan roti tar gede-gede, ada makanan apapun sedang dibawa keluar. Saya berpapasan, mau masuk pintunya berpapasan dengan itu, saya berpikir, ini makanan buat siapa? Setelah saya tengok ke belakang, saya tuh kaget Bapak Ibu, saya melihat lautan manusia itu jubahnya sampai bawah, warnanya biru seperti kursi kita ini. Itu sedang antri di belakang sini banyak dan sedang dibagiin makanan dengan pelayan-pelayan itu. Terus makanannya dikeluar dibagikan itu. Terus saya kembali masuk. Saya masuk itu perasaan harus ada yang masuk tuh kan ada kayak tiketnya, ada apa gitu, ada
harus syaratnya gitu. Tapi saya masuk, begitu saya masuk juga pintu langsung dibukakan, saya masuk. Dalam pikiran saya itu masih banyak keluar terus, makanan keluar terus. Dalam pikiran saya, lah kalau nanti makanan keluar terus apa ndak habis? Terus kita yang di dalam makan apa? Aku dalam mimpi itu saya sedang berpikir itu. Tapi tiba-tiba ada suara ngomong, ambillah, makanlah, karena semuanya sudah tersedia. Ada suara seperti itu dan saya terperangah Bapak Ibu. Saya bangun, terus paginya saya renungkan mimpi itu. Saya merenung, Tuhan aku kok mimpi seperti ini, terus sejujurnya apa? Atau Tuhan apa maksudmu? Terus waktu doa pagi saya sedang naik motor, saya tanya Tuhan apa sih Tuhan? Apakah aku harus terlibat komitmen dalam sebuah rekening buat anak bungsu? Sedangkan sejujurnya Tuhan aku tuh sedang bergumul minggu ini tuh aku harus bayar dan uangnya itu belum ada. Terus tapi saya mau Tuhan, aku mau ketika aku tidak mau dari jiwa tapi aku kasih aku peneguhan. Saya doa itu naik sepeda motor dan saya nyampe di lantai 4 waktu itu doa pagi. Mas Ikhlas yang sampaikan sharing renungan. Mas Ikhlas sampaikan renungan ketika perjamuan di Kana Bapak Ibu. Mas Ikhlas ngomong, apakah kita mau terlibat? Apakah kamu hanya menjadi seorang penonton tamu saja, atau kamu menjadi seorang pelayan, atau kamu menjadi air yang sejujurnya hanya sekedar air putih, tapi Tuhan jadikan air putih menjadi mujizat anggur yang manis yang memberkati banyak orang. Saya langsung dek, dan Mas Ikhlas juga membahas kita dibuka kesempatan untuk rekening anak bungsu. Saya langsung dek, saya cuman menahan air mata, saya ngomong, ya Tuhan, saya mau. Saya cuma bilang seperti itu, saya mau. Padahal uangnya belum ada Bapak Ibu. Kebutuhan saya di depan masih banyak. Terus Senin sorenya saya ngobrol sama istri. Karena saya segala sesuatu tuh saya pengen sepakat. Karena tidak mau berjalan sendiri. Saya ngobrol sama istri, saya ceritakan mimpi saya. Terus saya ceritakan saya dapat peneguhan waktu pagi, Senin pagi. Dan puji Tuhan istri saya tuh ngomong, ya sudah sepakat Tuhan yang sediakan. Bilang seperti itu Bapak Ibu. Terus ya wis amin, sepakat ya. Yang saya heran Bapak Ibu, dalam minggu itu Tuhan kerjakan mujizat yang ajaib. Sepanjang sejarah saya jualan kucing selama 10 tahun, baru minggu itu saya mendapatkan laba penjualan yang terbesar dalam sejarah Bapak Ibu. Tuhan kirimkan orang-orang yang peternak-peternak yang selama ini saya tidak ngerti juga, datang ketemu saya, tolong jualkan tanpa saya harus membeli terlebih dahulu. Saya hanya menjualkan. Dalam minggu itu uang semesteran saya bisa membayar, uang angsuran bank saya bisa membayar, bahkan Tuhan limpahkan modal yang ada di rekening saya yang sebelumnya itu tidak ada dan terbatas. Saya kaget, Tuhan, aku tuh belum loh, baru sepakat ngomong iya. Tapi belum beri loh. Tuhan sudah lakukan mujizat buat setiap kami. Intinya Bapak Ibu saya bukan sedang tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk join gabung. Itu panggilan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu berdoa. Karena yang saya lihat itu ada pelayan juga. Jadi bagian kita masing-masing. Mungkin kalau kita ada bagian dana, kerjakan dana. Seberapapun kerjakan. Kalau bagian kita untuk berdoa, kerjakan. Yang penting ambil bagian di dalam kegerakan Tuhan. Karena kita sadar waktunya juga sudah tidak banyak Bapak Ibu. Jangan sempat berpikir, oh lawatan itu besok masih butuh jangka waktu yang lama. Enggak, firman Tuhan berkata Tuhan bisa buat dalam 1 hari 1 bangsa bertobat. Amin. Tuhan juga bisa sanggupkan. Kita juga jangan sempat berpikir, oh itu akhir zaman itu masih jauh. Masih lama akhir zaman ini, masih tenang-tenang saja. Kita tidak tahu kok kapan waktu dan masanya hidup kita. Tapi selama masih Tuhan berikan kesempatan, mari bersama-sama kita pakai kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Pak Nugi aja mengalami di tempat yang tersembunyi, tempat yang tenang ketika dia lagi naik motor sendirian, kedinginan. Dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Bukan melalui suara audible atau sesuatu yang ajaib, melalui sharing dari Mas Ikhlas. Amin. Dan jawaban itu membawa dia untuk berdoa dan memberkati bangsa ini.